Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Putra Alzuri. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda nomor 3 Pagaruyung, Sumatera Barat. Baiklah, Perang Padri adalah salah satu perlawanan rakyat pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia pada abad ke-19, di mana perang ini berawal dari adanya dua kelompok yang berkonflik yang kemudian berkobar menjadi sebuah pertempuran melawan kolonial Belanda. Kekacauan ini berlangsung mulai dari tahun 1803 dengan pulangnya 3 orang haji dari Mekah dan baru berakhir pada tahun 1838. Bersama dengan Perang Jawa 1825 sampai 1830, Perang Badri menjadi salah satu peperangan yang menghabiskan anggaran pemerintah akibat sangat berlarut-larut sampai dengan tahun 1833. Konflik ini dianggap hanya kekacauan antar dua kelompok, namun setelah itu kedua belah pihak berbalik melawan Belanda meskipun pada akhirnya mengalami kekalahan. Baiklah, latar belakang dari Perang Padri adalah ketika orang-orang Minangkabau mulai memeluk agama Islam sekitar abad ke-16. Tumbuh dua adat yang berdampingan, yaitu adat lama Minang dan serta adat Syara'a atau adat baru yang kental dengan ajaran agama Islam. Tidak pernah ada permasalahan dalam kehidupan mereka karena dapat saling hidup satu sama lain. Masyarakat Minangkabau dipimpin oleh raja yang berkedudukan di Pagaruyung. Meski begitu, pemimpin di Pagaruyung tidak termasuk dari 12 suku Minangkabau, sehingga apabila terjadi sebuah perubahan perilaku masyarakat Minang, para pemimpin ini tidak dapat memahami dan berbuat apapun. Pada perkembangannya, perubahan kebiasaan Minangkabau mengarah pada kebiasaan yang berlawanan dengan ajaran agama Islam, yaitu seperti judi, sabung ayam, dan mabuk-mabukan. Para ulama atau padri harus berbuat untuk menghilangkan kebiasaan buruk masyarakat ini. Penyebab terjadinya Perang Padri. Penyebab terjadinya Perang Padri adalah Perang Padri disebabkan antara lain adanya ulama-ulama yang ingin memberantas kebiasaan buruk. Upaya itu harus direalisasikan meskipun dengan jalan kekerasan. Pada tahun 1803, 3 orang haji pulang dari Mekah, Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang telah menyaksikan gerakan Wahhabisme di Arab berupaya untuk membersihkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan Islam di Minangkabau. Haji Miskin membakar tempat sabung ayam di Pandai Sikat. Hal ini menyebabkan kemarahan masyarakat Minangkabau. Ia melarikan diri ke kota Lawas dan dilindungi Tuanku Mensiangan. Haji Miskin kemudian mendatangi Tuanku Nan Receh dan membentuk Harimah Salapan atau 8 ulama untuk melawan kaum adat. Kronologi perang. 1. Periode pertama 1815 sampai 1825. Pembentukan Harimah Salapan mendapatkan respon dari kaum adat yang semakin keras menolak untuk menerima ide Islam atau mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Sementara tidak sedikit pula pembesar-pembesar yang menerima ide-ide Padri. Sehingga eskalasi gerakan menjadi semakin besar dan tidak terkendali. Puncaknya, kaum Padri dipimpin Tuanku Pasaman menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815 dan menyebabkan Sultan Arifin Moningshow harus menyingkirkan dari wilayah tersebut. Pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun pada saat itu Stamford Raffles telah mengincar pembukaan pelabuhan di Tunasik yang dikuasai Belanda, sehingga arah bantuan ini berubah kepada Belanda tanggal 10 Februari 1821. Presiden Dupuy dan Tuanku Suroso meminta bantuan kepada Belanda dengan ganti konsesi beberapa wilayah di Minangkabau. Letnan Kolonel Raff datang pada Maret 1822 dan sukses menduduki Batu Sangkar dari Luhuk Al-Ahgam. Namun, serangan terus-menerus dari Tuanku Nan Receh membuat Belanda harus kembali ke Batu Sangkar. Benteng Van der Capellen didirikan sebagai posisi baru Belanda di Pagaruyung. Namun, kematian mendadak Raff pada April 1824 membuat gerakan Belanda terhambat. Sementara itu, pada September 1824, Mayor Leamin menguasai beberapa wilayah di Luhuk Agam. Leamin yang kemudian gugur pada bulan Desember, sehingga pergerakan Belanda kembali terhenti. Periode kedua 1825 sampai 1830. Meletusnya Perang Jawa pada 1825 membuat Belanda harus memikirkan ulang
Berlarut-larutnya Perang Padri, Kolonel Stuart berhasil membuat kontak dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian ini dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November 1825. Menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan pada para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain. Di wilayah tersebut, perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Di sisi lain, kaum Padri memanfaatkan ini untuk mensolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Menjelang tahun 1830, ketegangan kembali memuncak. Periode ketiga, 1830 sampai 1838. Pada periode ketiga, Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki pantai Sikek dan Lintau yang merupakan posisi kuat Padri. Belanda kemudian mendirikan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Tuanku Lantau dan Tuanku Rao menjadi tokoh harimau salapan selanjutnya pada bulan yang sama, yang dikalahkan Belanda pada Januari 1833 dan menewaskan 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri, sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyuang, Sultan Tangkal Alam Bagagar menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau. Belanda melunakkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat panjang, pernyataan bahwa Belanda datang hanya untuk berdagang. Gubernur Jenderal Dominique Jacques de Erens mengirim Mayor Jenderal Cocius pada tahun 1837 untuk menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan sejak awal 1833. Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan, sejak Maret sampai Agustus 1837. Pada bulan Agustus, benteng berhasil dijatuhkan dan Imam Bonjol melarikan diri. Kekuatan terakhir kaum Padri berhasil runtuh dan tidak dapat bangkit kembali setelahnya. Baiklah, tokoh-tokoh yang mengikuti Perang Padri adalah: 1. Tuanku Imam Bonjol. Yang kedua adalah Tuanku Pasamanan. Yang ketiga Tuanku Imam Receh. Keempat, Mayor Jenderal Cocius. Yang kelima adalah Letnan Kolonel Ruff. Yang keenam adalah Letnan Kolonel Elout. Baiklah, akhir dari Perang Padri adalah telah dapat dilihat ketika benteng Imam Bonjol jatuh pada Agustus 1837. Bonjol adalah posisi kuat terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri di Minangkabau, sehingga kejatuhannya menyebabkan pasukan tercerai-cerai. Imam Bonjol kesulitan untuk menyatukan kembali pada Oktober 1837. Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol yang kemudian diasingkan ke Cianjur pada 1838. Perang masih berkobar sampai Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu yang diduduki oleh Tuanku Tambusai. Kerajaan Pagaruyuang serta wilayah Minangkabau kemudian masuk ke bagian Pax Nederlandica. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Kalau ada salah kata serta kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.